Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Datuk Muhammad Arifin, Panglima Kaum Ramunia Negeri Kesultanan Serdang. Mengutip dari video yang viral di Facebook dari akun Samaria Uye Samaria yang diposting pada tanggal 4 Januari tahun 2022 sekitar pukul 14 WIB dengan durasi panjang sekitar 30 menit 18 detik. Dalam video tersebut memposting penggusuran agar para kelompok tani yang berada di lahan desa Setuan mengkosongkan lahan tersebut dan tidak boleh bercocok tanam. Dan ini dilakukan oleh pasukan TNI Angkatan Darat dari Kodam 1 Bukit Barisan. Di mana di lahan tersebut juga terpasang plang dengan tulisan lahan ini adalah milik Kodam 1 Bukit Barisan CQ Puskop Kartika ABB. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung register nomor 209-K-Tun-2000 tanggal 30 Juli tahun 2000. Sertifikat HGU nomor 1 tanggal 30 Agustus 1994. Jadi berdasarkan plang yang tertulis di plang tersebut, maka kelompok tani harus mengosongkan lahan tersebut. Sementara di pihak kelompok tani bersikeras bahwa nenek moyangnya yang bercocok tanam dari dulu di sini di lahan tersebut. Ini cerita nenek. Usia saya saat ini sekitar 50 tahun dan atuk saya meninggal di saat saya lahir di tahun yang sama maksudnya. Dan usianya informasi dari orang tua saya sekitar 70 tahun. Jadi kalau ditambahkan usia di saat dia dikebumikan dengan saya saat ini sekitar 120 tahun. Sementara Bangsa Indonesia ini mencatatkan proklamasinya tahun 1945. Jadi dihitung dari tahun 2002 ke 1945 masih 77 tahun. Berarti di zaman kerajaan atau saya masih hidup. Dan daerah situ, daerah desa Setuan Kecamatan Pantai Labu itu milik Kerajaan Ramunia Negeri Kesultanan Serdang. Kalau dikatakan petani itu katanya neneknya, kakeknya sudah bercocok tanam, mungkin bercocok tanam. Pertanyaannya, dia bercocok tanam di lahan siapa? Nah, berdasarkan surat yang masih dipegang ahli waris dari Raja Ramunia yang saat ini dipangku oleh Tengku Herman Shah AMP dengan gelar Sri Maharaja ke-7 Raja Ramunia Negeri Kesultanan Serdang, lahan tersebut berdasarkan surat berbentuk gran, bukan konsesi. Jadi gran itu milik pribadi. Kalau konsesi dia milik kerajaan, kalau sekarang dikatakan milik negara. Jadi jangankan milik kerajaan, milik negara aja sudah jadi HGU. Nah, tangisan masyarakat di sana sampai katanya dipijak masuk ke lumpur dan ditakuti dengan ada senjata tajam oleh TNI. Sedih memang, sakit memang. Tapi yang dirasakan petani di sana itu nggak sesakit bangsa Melayu. Sudah lahannya dirampok oleh PKI dengan buruh tani Indonesianya, ditambah ada pengkhianat juga, nggak kita mungkin ada pasti pengkhianat di situ, pengkhianat bangsa Melayu.
darah juga tertumpah, dibunuh, nyawa melayang, dibunuh. Nah, kalau nggak sebatas itu, sebelum dibunuh, kalau perempuannya diperkosa dulu, lahannya diambil. Jadi kalau masyarakat di sana itu belum sesadis yang dialami oleh orang-orang kerajaan. Jadi kalau di cerita zaman kerajaan, yang jelas lahan itu ya lahan raja punya. Raja yang punya lahan, cuma tak mungkin pula raja yang bercocok tanam. Tak mungkin pula para bangsawan yang bercocok tanam. Ya jelas ada rakyat yang bercocok tanam di lahan mereka. Ada berbagi hasil, ada menyetorkan hasilnya. Jadi betul bercocok tanam mungkin, betul. Karena juga nggak ada bukti juga tertulis bahwa bapak mamanya, apa kakek neneknya dulu yang bercocok tanam di situ ya, dan nggak ada tercatat. Tapi yang jelas tak mungkin raja yang bercocok tanam. Nah, jadi lahan yang direbut oleh PKI tersebut, dan sekarang masing-masing merasa punya hak atas lahan tersebut. Jadi yang dirampok PKI sekarang ada yang merasa mempunyai hak atas rampokan PKI tersebut. Makin seram nih. Salah satu contoh macam mana memberantas mafia tanah di Sumut. Lahannya lahan rampokan. Tanahnya itu tanah rampokan oleh dari bangsa Melayu. Yang dirampok pada masa itu yang terjadi revolusi sosial 3 Maret 1946. Sekarang mau diberantas mafia tanahnya. Gimana caranya? Ya. Jadi bukan kami bangsa Melayu tidak sedih dan tidak prihatin kepada kelompok tani yang di sana. Tapi apa mau dikata? Kelompok tani sana juga nggak mengakui itu tanah kerajaan lagi, dan tanah kakek neneknya. Ya sudahlah. Siapa yang mau disalahkan di sini? Kalau kami salahkan, ya kami disesalkan oleh PKI dulu. Dirampok, terakhir pindah beralih atas nama yang lain, atas nama yang tak ada lagi ngakui kerajaan punya, tidak ada ngakui punya raja. Masing-masing menguasai, ya itulah lahan. Padahal ada orang tua saya memesan, hidup ini berasal dari tanah. Masa hidup di atas tanah, mati pun nanti di dalam tanah. Jadi tidak lari-lari dari tanah, tidak jauh-jauh dari tanah. Ingat ya, kita berasal dari tanah, hidup pun di atas tanah, mati nanti ditanam di dalam tanah. Jadi tanah ini memang cukup sakral. Nah, sekian dari saya. Semoga kita memahami dan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan-perbuatan keji yang bisa merugikan orang lain. Saya Datuk Muhammad Arifin, Panglima Kaum Bramunia, mengharapkan agar tidak ada lagi kekerasan-kekerasan yang saat ini dan pernah menimpa seperti kami para bangsa-bangsa Melayu yang pernah memimpin di wilayah Sumatera Timur. Cukup jauh perbedaan jika dulu para raja memberikan lahan kepada masyarakat untuk bercocok tanam tapi tidak dimiliki. Tapi ada tanah wilayah yang juga bisa masyarakat di situ. Kalau saat ini dilihat malah tanah yang ada dirampok. Dan setelah ini ya yang diambil balik, alasan milik negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.